Halo teman-teman, balik lagi sama aku Soraya. Dan hari ini aku mau bacain salah satu cerita yang aku baca dari Tweet. Dan ini masih tentang kehidupan sehari-hari gitu, masalah pasangan rumah tangga seperti itulah. Dan langsung aja ya, aku ceritain kisahnya. Sepupu gue batalin resepsi nikahnya. DP gedungnya 15 juta hangus semua, gak bisa ditarik. Undangan udah cetak 400 lembar dan tinggal disebar minggu depan. Semua orang bilang dia mempermalukan dua keluarga sekaligus. Terus dia nunjukin satu lembar cetakan ke gue, di teras rumah. Yang dia batalin bulan lalu itu resepsinya doang. Nikahnya tetap jalan. Lembar itu dia dapat 2 minggu sebelum tanggal resepsi. Isinya riwayat pinjaman atas nama calon suaminya. Dicetak dari satu layanan yang bisa diakses sendiri. Dia minta itu bukan karena curiga, tapi karena mereka mau ajuin cicilan rumah bareng setelah nikah. Pihak yang ngurus bilang datanya perlu dicek dulu dua-duanya. Punya dia bersih, punya calonnya 3 halaman. Total di lembar itu 96 juta. Pecahannya banyak banget, bukan satu pinjaman gede. Ada 4 aplikasi cicilan, 1 koperasi sama 2 pinjaman dari tempat kerja lamanya. Yang paling tua umurnya 4 tahun, masih jalan sampai sekarang. Cicilan bulanannya kalau dijumlahin ada 4,3 juta. Sementara gaji calonnya itu 7,1 juta. Yang bikin dia goyang bukan angka 96 jutanya. 3 bulan sebelumnya mereka pernah duduk khusus ngomongin keuangan sebelum nikah. Waktu itu dia nanya ada utang apa aja, dan jawabannya cuma 1 cicilan motor 1,1 juta. Dia bakal nulis angka itu di catatan HP buat ngitung anggaran rumah tangga. Selisih antara 1,1 juta sama 4, juta itu yang bikin dia berhenti. Selisih yang gede banget ya. Malam itu dia datang ke rumah calonnya bawa lembar cetakan tadi. Dia taruh di meja terus nanya kenapa cuma 1 yang disebut waktu itu. Calonnya nggak bantah sama sekali, malah nunjukin aplikasi di HP-nya satu persatu. Alasannya dia takut sepupu gue mundur kalau tahu semuanya sekaligus. Rencananya mau dilunasin dulu diam-diam pakai amplop hasil resepsi. Bagian amplop resepsi itu yang bikin sepupu gue makin kaget. Perkiraan mereka amplop bisa dapat 60-70 juta dari 400 undangan. Biaya resepsi sendiri sekitar 85 juta dan sisanya udah dicicil dari tabungan dua-duanya. Jadi rencananya itu bukan cuma nggak nutup, tapi malah bikin lubang baru. Sepupu gue ngitung ulang di kertas dan hasilnya minus 15-25 juta. Duh, ini belum nikah aja udah bikin masalah. Biasaan ya ini nih. Keesokan harinya dia yang nelpon gedung, bukannya calonnya. DP 15 juta hangus. Itu aturan dari awal dan dia nggak nawar. Catering udah dibayar 40%, sebagian bisa dialihin jadi konsumsi akad. Undangan 400 lembar itu masuk kardus sampai sekarang masih ada di kamar dia. Akadnya tetap jalan di tanggal yang sama di rumah yang datang 30 orang. Reaksi keluarga besarnya lebih rame dari yang dia bayangin. Tantenya bilang seumur hidup cuma sekali loh. Kenapa harus dikorbanin? Ada yang bilang dia gengsinan karena nggak mau ngaku kalau uangnya kurang. Ada juga yang nyalain nyokapnya, katanya nggak becus ngasih tahu anak perempuannya. Sampai sekarang nggak ada satupun dari mereka yang tahu alasan yang sebenarnya. Jadi orang luar cuma menghujat sesuka hati mereka. Uang yang gak jadi kepake buat resepsi ada sisa 40 juta dari tabungan dua-duanya. Semuanya masuk buat nutup 2 pinjaman yang bunganya paling gede.
Sisa utangnya sekitar 49 juta. Cicilan bulannya turun jadi 2,4 juta. Dari gaji gabungan mereka 12,3 juta. Itu masih berat tapi kekejar. Perkiraan lunasnya 21 bulan lagi dan tanggalnya ditulis di kulkas. Ya ampun, kasihan yang cewek. Jahat banget sih cowok itu. Gue sempat nanya, dia nggak nyesel gedungnya batal. Dia bilang yang bikin dia nyesel bukan gedungnya, tapi dia nggak minta cetakan itu dari awal. Kalau dia minta 3 bulan sebelumnya, DP 15 juta itu nggak perlu hangus. Sekarang, tiap ada temannya yang mau nikah, dia selalu nanya hal yang sama duluan. Kebanyakan malah tersinggung waktu ditanya. Gue sempat nanya, dia nggak, kalau lo siapin nikah, ini yang paling murah dilakuin duluan. Minta riwayat pinjaman masing-masing dua-duanya sebelum bayar DP apapun. Bisa diakses sendiri, gratis dan keluarnya cepet. Kalau ada yang tersinggung waktu diminta itu, jawabannya udah kelihatan dulu kan. Nah, bener banget nih kakaknya. Jadi sebelum memulai emang harus berhati-hati. Buat teman-teman yang mau persiapan nikah, hati-hati banget. Jangan kemakan gengsi. Nikah itu sekali seumur hidup. Harus hati-hati biar kita nggak sakit di nantinya gitu loh. Ya coba berjaga-jaga. Kalau aman semua kan nggak ada masalah gitu loh maksudnya. Dan teman-teman yang punya pengalaman cerita yang sama bisa banget kirim ke email aku. Atau kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat buat video dan sharing-sharing cerita ke kalian. Dan makasih banget udah nonton video aku. Sampai jumpa di next video dan bye-bye.